Halo Skepable fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 7 episode 16 berjudul The Last War. Setelah semua pertempuran dan kekalahan, Clark dan teman-temannya telah mencapai pertempuran terakhir. Tetapi apakah umat manusia layak untuk sesuatu yang lebih besar? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Setelah tiba di Sanctum, Murphy, Jackson, dan Riven bergegas ke ruang medical Sanctum, di mana Riven akhirnya berhasil menghidupkan Emory kembali dengan defibrilator. Karena Emory kehilangan terlalu banyak darah, Jackson mulai mengambil transfusi darah dari Murphy. Sementara Riven bergegas pergi untuk menyelamatkan teman-teman mereka yang terjebak di bumi. Di Bardo, saat Bill dan para murid menuju ruang batu, Clark, Octavia, dan Levitt menaiki lift untuk menghentikannya. Levitt memperingatkan kedua wanita itu bahwa para murid akan bersama Bill dan menjaga pintu dengan ketat. Clark tidak peduli dan mengeluarkan 2 granat. Hal itu membuat Levitt kesal karena akan ada pembunuhan. Clark melempar granat ke tengah selusin murid sebelum menyerbu ke aula dengan bersenjatakan 2 pistol. Seorang diri membunuh semua murid yang menjaga. Ketika memasuki ruang batu, sayangnya mereka sudah terlambat karena Bill telah memasukkan kode, sehingga mengubah batu anomali menjadi bola cahaya. Setelah Bill memasukkan kode dan tiba di dermaga yang pernah dia bawa putrinya di tengah bidang bintang, seorang hakim datang dengan mengambil bentuk Kelly. Bill menyadari bahwa Clark dan teman-temannya benar selama ini tentang tes dan bukan tentang perang. Manusia sebelumnya yang menghadap hakim adalah Becca. Namun Becca menolak tesnya karena belum siap, dan kali ini Bill yang menghadap hakim. Hakim menjelaskan cara kerja tesnya. Mereka akan bicara soal kejujuran. Hakim akan mengajukan pertanyaan dan Bill harus menjawabnya dengan jujur. Jika Bill berbohong, maka hakim akan tahu. Jika jawaban Bill memuaskan, kesadaran Bill beserta kesadaran seluruh umat manusia akan bergabung bersama dengan para hakim atau yang disebut menembus batas. Bill akan mengubah wujud manusianya dan menjadi Ananta. Tetapi jika Bill tidak berhasil, maka Bill akan dilenyapkan. Wujudnya akan diubah menjadi kristal seperti orang asli Bardo sebelumnya. Bill mengangguk setuju dan pertanyaan pertama tentang cinta. Hakim bertanya hanya beberapa spesies yang diberikan anugerah itu. Kenapa Bill berusaha meniadakannya demi mengejar momen tersebut? Sebelum Bill dapat menjawabnya, tiba-tiba Clark datang menembak kepala Bill dari belakang hingga membunuhnya. Sementara itu di bunker, saat kelompok Indra masih terperangkap, tiba-tiba Riven dan beberapa tahanan Elegies datang untuk menyelamatkan mereka semua. Kemudian Indra dan yang lain mengatur rencana untuk para murid yang diyakini perang terakhir. Tidak lama Nikki berhasil menemukan Echo dan juga Nailah. Singkat cerita, Jordan datang ke Bardo seorang diri melalui anomali. Dengan kejeniusannya, Jordan berhasil membuat semua para pasukan murid terlihat dan senjatanya tidak merespon. Tidak lama setelah itu, Indra dan semua pasukan Wonku datang dalam bertindak sebagai pengalih perhatian, sehingga Echo dan Riven dapat pergi menggunakan jubah untuk membantu Clark menghentikan Bill. Lalu Indra memerintahkan pasukan Wonku untuk pergi ke sisi pohon. Di ruang medical Sanctum, Miller tiba seorang diri. Jackson merasa lega karena Miller baik-baik saja. Mereka kemudian mulai melepas besi yang menancap di perut Emory, tetapi Emory meninggal karena pendarahan meskipun upaya terbaik mereka untuk menyelamatkannya. Karena hancur, Murphy akhirnya meminta Jackson untuk mengambil drive pikiran Emory yang berisi kesadarannya dan menempatkannya di kepala Murphy meskipun sangat beresiko. Tetapi Jackson menolak karena mereka tahu Clark dan Josephine bagaimana akhirnya. Saat Murphy mulai melakukannya sendiri, Miller kemudian meyakinkan Jackson untuk membantu Murphy.
Sementara Clark memasuki cahaya untuk menghentikan tes, Leavitt melukis wajah Octavia di lorong luar sebagai persiapan untuk pertempuran yang akan datang. Leavitt mengingatkan Octavia jika Clark tidak dapat menghentikan ujian, mereka harus mengulur waktu bagi Wanheda untuk menjadi saksi bagi umat manusia. Octavia bertanya apakah Bellamy akan menembus batas jika Clark berhasil, tetapi Leavitt mengatakan tidak. Bagian dari kitab Bardo bab 1 ayat 6 bahwa kematian adalah akhir, hanya orang hidup yang akan menembus batas. Octavia sambil menangis mengutip bahwa dia pasti tertidur saat pelajaran itu. Percakapan mereka berdua terganggu oleh kedatangan Riven dan Echo secara tiba-tiba. Riven dan Echo bingung dengan pembantaian yang terjadi terhadap para murid. Octavia memberitahu keduanya bahwa mereka bertanggung jawab atas pembantaian itu dan juga memberitahu bahwa Clark telah pergi mengejar Bill untuk menghentikan ujian. Leavitt kemudian mempertanyakan keduanya tentang bagaimana mereka bisa masuk dan yakin bahwa mereka tidak diikuti. Tetapi Riven meyakinkannya bahwa para murid sedang sibuk mengurusi Wonkru. Leavitt merasa ngeri bahwa mereka telah membawa pasukan Wonkru ke Bardo. Tetapi Echo menjelaskan bahwa Wonkru datang tidak untuk bertarung, tetapi untuk bertindak sebagai pengalih perhatian agar mereka dapat masuk ke dalam untuk membunuh Bill. Namun Leavitt menunjukkan bahwa murid tidak tahu itu. Jika Clark tidak dapat menghentikan ujian yang jadi penentu nasib umat manusia, sementara umat manusia lainnya akan berperang. Jika mereka gagal dalam ujian, orang yang melampaui akan mengirim Gem-9 untuk memusnahkan umat manusia. Octavia kemudian menyela karena mereka harus menghentikan perang dan pergi bersama Leavitt dan juga Echo, sementara Riven tetap tinggal di belakang untuk membantu Clark. Beberapa saat kemudian, Clark mondar-mandir di dermaga di wilayah Hakim. Clark bingung mengapa dia masih berada di sana. Tiba-tiba Lexa muncul di belakangnya dengan menyatakan bahwa Clark tahu mengapa. Tanpa pikir panjang, Clark langsung memeluknya. Hakim yang telah mengambil bentuk Lexa memberitahu Clark bahwa dia bukan Lexa. Clark mengakui bahwa dia tahu itu. Hakim mengambil bentuk seseorang yang memiliki cinta terbesar dari orang itu sendiri. Clark menyadari bahwa ujian belum berakhir, bahkan dengan kematian Bill, dan Hakim menegaskan hal ini. Hakim meminta maaf bahwa mereka tidak dapat menghentikan apa yang sudah diaktifkan, dan umat manusia sekarang harus ditentukan berdasarkan Clark. Melihat genangan darah yang tersisa di mana mayat Bill pernah terbaring, Hakim mempertanyakan mengapa Clark membunuhnya karena Bill tidak bersenjata dan tidak mengancamnya. Clark membunuhnya karena Bill telah membunuh putrinya, dan Hakim bertanya apakah Maddie sudah mati. Clark mengakui bahwa Maddie tidak mati, tetapi Maddie akan mati karena Bill. Hakim bertanya kembali apakah kebutuhan Clark untuk membalas dendam lebih besar daripada nasib seluruh umat manusia. Tetapi Clark bersikeras bahwa itu bukan balas dendam, tetapi keadilan. Menggunakan bahasa Grondar, Hakim mengingatkan Clark bahwa tidak peduli apa Clark menyebutnya, karena itu sama halnya darah dibalas dengan darah. Clark menuduh Hakim tidak dapat memahami rasa sakitnya, tetapi Hakim memberitahu Clark bahwa dia salah. Selama ujian, Hakim merasakan setiap bagian dari dirinya dan merasakan rasa sakit Clark sekarang. Clark menuntut Hakim merasakan dia menyaksikan Lexa mati, melihat orang lain memakai wajah ibunya dan membunuh sahabatnya untuk menyelamatkan anaknya, namun Maddie tetap mati juga. Hakim memberitahu Clark ketika Clark menderita dan menimbulkan penderitaan pada orang lain, rasa sakit menimbulkan rasa sakit. Hakim menganggap itu bukanlah keadilan. Sementara Clark mengeklaim dia melakukan hal-hal itu untuk melindungi rakyatnya. Bill menciptakan dunia tanpa cinta untuk mendapatkan tujuannya. Bill juga membunuh anaknya untuk mencapai Hakim. Clark menganggap bahwa Hakim adalah sumber masalahnya. Hakim menyatakan simpati atas kehilangan dan penderitaan Clark, tetapi sudah dinyatakan bahwa umat manusia tidak layak untuk mengambil langkah berikutnya. Clark mulai menangis ketika Hakim menyatakan nasib umat manusia telah diputuskan, bahwa pertarungannya sudah berakhir. Baik Hakim dan Clark diliputi oleh cahaya putih. Di tempat lain, Emory terbangun di main base berupa kamar tidur yang menghadap ke zona mati tempat dia dan Murphy bertemu. Murphy menyapa Emory mengenang pertemuan pertama mereka dan bagaimana itu cinta dalam pisau pertama ke leher. Murphy menjelaskan bahwa mereka berada di main base dan Emory menyadari bahwa dia meninggal dan Murphy tidak dapat menerima. Emory tahu bahwa Murphy memasukkan mind drive-nya ke dalam kepalanya dan pasti akan berakibat fatal baginya.
Murphy membela keputusannya dan menyatakan bahwa tanpa Emory, Murphy hanya akan bertahan hidup. Putus asa untuk tidak membiarkan Murphy mati, Emory memerintahkan dia untuk bangun dan mulai berteriak agar Jackson membangunkannya. Murphy menenangkan Emory dan saat musik mulai diputar, mereka mulai menari bersama mengikuti musik yang dimainkan Jackson dan Miller secara bersamaan di dunia nyata. Muncul di ruang batu di Bardo, Clark yang hancur menatap mayat Bill yang tergeletak di lantai sejenak sebelum disambut oleh Riven yang menyadari dari raut wajah Clark bahwa berita itu tidak baik. Terkejut atas kegagalannya, Clark mulai pergi sebelum Riven menghentikannya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Clark mengakui bahwa dia gagal dan seharusnya bukan dia, tetapi Riven yang mengikuti ujian. Riven menyadari bahwa itu berarti umat manusia tidak melampaui dan akan dimusnahkan. Riven bertanya-tanya apakah mereka dapat mengubah pikiran Hakim, tetapi Clark tidak yakin. Clark kemudian pergi karena dia ingin bersama Maddie untuk waktu yang tersisa. Clark berlari keluar ruangan meninggalkan Riven, namun tidak lama cahaya dari bola berubah menjadi merah. Riven memperhatikan bahwa batu anomali sekarang telah berubah menjadi merah dan menyentuhnya. Tiba-tiba Riven berada di Ark dan disambut oleh Hakim yang sekarang dalam bentuk Abe Griffin. Riven menyadari bahwa Hakim telah membaca pikiran mereka dan mengambil wujud dari seseorang yang mereka cintai. Hakim memberitahu Riven bahwa Clark menghancurkan umat manusia karena kekejamannya. Riven kemudian menjelaskan bahwa Clark melakukannya untuk menyelamatkan orang-orangnya. Hakim kemudian membawa Riven ke Bardo untuk menunjukkan Wonkru dan murid yang siap untuk bertarung. Riven kembali menjelaskan bahwa itu hanya pengalih perhatian. Hakim menunjuk ke Sedida yang bersiap untuk menembak. Riven mencoba menahan, tetapi tidak seorang pun yang dapat melihat atau mendengar Riven. Sedida mulai menembak pasukan murid sehingga meningkatkan ketegangan antara kedua belah pihak. Levitt, Octavia, dan Echo datang. Levitt berlari di tengah pertempuran dan mulai menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa semua itu bukanlah perang terakhir. Levitt mengeklaim bahwa Bill salah karena mereka tidak meraih transendensi melalui kekerasan. Mereka semua sedang diuji, namun Sedida mulai kesal dan menembak Levitt. Penembakan itu mengakibatkan pertempuran pecah di antara kedua belah pihak yang menyebabkan beberapa orang terluka. Saat baku tembak terjadi, Octavia berlari ke tengah pertempuran untuk menyelamatkan Levitt dan diikuti oleh Echo yang mengakibatkan Echo juga tertembak. Mereka berdua segera membawa Levitt ke tengah hutan. Echo sudah kehilangan Bellamy, oleh karena itu dia tidak ingin kehilangan adiknya. Di sisi lain, Clark berlari untuk menemui Maddie. Dia meminta maaf karena sudah mengecewakan Maddie. Kemudian Octavia meminta Hope dan Jordan untuk tidak membiarkan Levitt dan Echo mati. Sementara itu dia meminta Indra untuk menahan tembakan. Setelah Indra memerintahkan Wonkru untuk menahan tembakan, Sedida mengungkapkan dirinya. Dia berteriak bahwa Indra bukan pemimpinnya, tetapi dialah pemimpinnya. Sedida meneriakkan bahwa darah harus dibalas darah berulang kali. Komandan kegelapan membuat Wonkru marah dan mereka kembali menembak. Sedida mulai memerintahkan serangan untuk menembus tembok dan membunuh semua murid. Tetapi tiba-tiba Indra dipersenjatai dengan meriam sonik. Dia mengatakan bahwa itu untuk ibunya. Indra meledakkan Sedida dengan meriam dan berhasil membunuh komandan kegelapan. Octavia kemudian menancapkan pedangnya ke tanah dan dilanjutkan dengan pidato untuk mengakhiri pertempuran. Dia memohon para murid dan Wonkru untuk tidak saling bertarung. Hakim berdiri menonton dan terkejut ketika mereka semua setuju untuk tidak bertarung sehingga mereka bisa melampaui. Tiba-tiba Echo dan Levitt berubah menjadi cahaya. Semua orang berubah menjadi cahaya dan menembus batas. Murphy dan Emory yang berbaring di tempat tidur bersama juga berubah menjadi cahaya. Merangkul satu sama lain, keduanya melampaui secara bersamaan. Setelah upaya Clark yang gagal dalam ujian, dia kembali ke sisi Maddie dan melihat Maddie bersinar. Clark menyadari bahwa Riven lulus ujian, akan tetapi Maddie menolak untuk melampaui.
Clark memberitahu putrinya untuk pergi karena memberinya kesempatan untuk hidup dan berjanji bahwa dia akan baik-baik saja. Mengikuti keinginan ibunya, Maddie melepaskan dan menembus batas. Sambil menangis, Clark memberitahu Maddie bahwa dia mencintainya untuk selamanya. Kemudian Clark berjalan keluar dan melihat semua orang telah melampaui. Dia ke ruang batu anomali dan kembali ke Sanctum. Di sana dia tidak menemukan seorang pun kecuali Picasso. Karena Clark satu-satunya orang yang tidak melampaui, dia kemudian membawa Picasso kembali ke bumi. Setelah keluar bunker, Picasso tiba-tiba berlari dan Clark mengejarnya hingga ke tepi sungai. Dia terus mencari dan memanggil-manggil Picasso karena Clark tidak ingin sendirian. Tiba-tiba Hakim mengunjunginya lagi dengan mengambil bentuk Lexa. Hakim kemudian menjelaskan karena pembunuhan Clark terhadap Bill selama ujian, dia tidak akan pernah bisa melampaui. Setelah Clark mengatakan bahwa dia akan melakukannya lagi, Hakim mengejutkannya dengan memberitahu Clark bahwa Maddie tahu Clark akan mengatakan itu. Hakim meyakinkan Clark bahwa kesadaran Maddie telah bergabung dengan makhluk transenden lainnya dan dia merasa damai. Dia tidak akan pernah merasakan sakit dan tidak akan pernah mati. Maddie memilih untuk tidak kembali ke bentuk manusia dan hidup di bumi karena dia tahu bahwa tinggal di sana tanpa seorang pun seumuran Maddie untuk dicintai adalah sesuatu yang tidak Clark inginkan darinya, bahkan jika sebagai gantinya Clark sendirian. Hakim mengungkapkan bahwa teman-temannya telah memilih untuk kembali ke bentuk manusia untuk menjalani sisa hidup mereka dalam damai di bumi. Ketika Murphy menarik perhatian semua orang ke Clark, Levi tersenyum padanya dari tempat dia duduk berpegangan tangan dengan Octavia dan bergabung dengan yang lain untuk menyambut Clark. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 7 episode 16. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.